Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Emma, dalam pelajaran biologi. Hari ini kita belajar di biologi kelas 10 IPA. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu Emma sajikan dulu beberapa gambar berikut. Coba diperhatikan, di mana pada gambar yang Ibu sajikan ini terdapat beberapa macam makhluk hidup. Penting bagi kalian untuk mengetahuinya. Seperti pelajaran di minggu lalu, kita sudah mempelajari dasar-dasar klasifikasi, tingkatan takson, binomial nomenklatur, dan juga kunci determinasi. Kira-kira masih ingat kan? Baiklah, untuk hari ini kita akan memasuki materi tentang perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup itu mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Awalnya dimulai dari klasifikasi dua kingdom. Klasifikasi dua kingdom ini dikemukakan oleh Aristoteles, kemudian pendapatnya dikukuhkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1758. Nah, pada klasifikasi dua kingdom tersebut membagi makhluk hidup menjadi tumbuhan dan hewan. Lalu selanjutnya berkembang menjadi klasifikasi tiga kingdom yang dipelopori oleh Ernest Haeckel pada tahun 1866. Jadi klasifikasi dua kingdom itu adanya organisme seperti euglena dan jamur lendir tidak dapat dikelompokkan dalam dua kingdom. Kemudian ada klasifikasi baru yaitu Protista. Selanjutnya berkembang lagi menjadi klasifikasi empat kingdom. Klasifikasi empat kingdom ini mulai berkembang setelah ditemukannya mikroskop elektron yang dipelopori oleh Copeland pada tahun 1956. Nah, pada klasifikasi empat kingdom ini ditemukan bahwa organisme itu ada yang berbentuk prokariotik dan eukariotik. Prokariotik itu adalah organisme yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariotik adalah organisme yang memiliki membran inti sel. Makanya ada kingdom baru yang disebut dengan Monera. Selanjutnya berkembang lagi menjadi klasifikasi 5 kingdom yang dicetuskan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969. Jadi, pada klasifikasi 5 kingdom ini ada anggota baru yaitu fungi, di mana sebelumnya fungi ini dianggap sebagai tumbuhan, tapi ternyata tidak dianggap lagi menjadi kingdom Plantae karena tidak memiliki klorofil, sehingga tidak bisa berfotosintesis. Makanya kingdom fungi ini berdiri sendiri. Selanjutnya ada klasifikasi 6 kingdom, di mana yang sebelumnya ada Monera kemudian dibagi lagi menjadi Archaebacteria dan Bacteria. Apa beda Archaebacteria dan Bacteria? Ternyata Archaebacteria dan Eubacteria ini memiliki perbedaan antara dinding sel dan RNA ribosomnya. Nah, berikut ini kita akan membahas klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969. Robert Whittaker ini mengemukakan bahwa klasifikasi 5 kingdom itu terdiri dari kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kita akan bahas satu persatu dari masing-masing kingdom yang dicetuskan oleh Robert Whittaker. Yang pertama, kingdom Monera. Kingdom Monera memiliki ciri-ciri bersel satu, mikroskopis, prokariot, bersifat autotrop dan heterotrop. Contohnya itu adalah Escherichia coli, Lactobacillus, dan Oscillatoria. Ini adalah contoh daripada kingdom Monera, yaitu bakteri dan Oscillatoria. Silakan diperhatikan ya. Yang kedua ada kingdom Protista. Ciri-ciri dari kingdom Protista yaitu satu, bersel satu atau bersel banyak, kemudian bersifat eukariot, kemudian cara mencari makanannya itu adalah autotrop dan heterotrop, contohnya euglena. Ini
Ini adalah contoh dari prokariot atau euglena. Kita bisa temukan euglena ini di perairan air tawar ya anak-anak. Kingdom selanjutnya adalah kingdom fungi, di mana memiliki ciri-cirinya: satu, bersifat uniseluler atau multiseluler, kemudian eukariotik, kemudian tidak berkloroflas atau tidak berklorofil, bersifat heterotrop, kemudian dinding selnya tersusun dari zat kitin. Contohnya dari fungi adalah jamur merang, jamur tiram, jamur kuping, dan lain-lain. Nah, ini dia, silakan diperhatikan beberapa jenis fungi yang biasa kita lihat. Itu ada jamur kuping, biasanya juga dibuat untuk makanan, kemudian ada jamur-jamur yang lainnya. Kingdom selanjutnya adalah kingdom plante atau kingdom tumbuhan, di mana tumbuhan ini memiliki ciri eukariotik, bersel banyak, autotrop, memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Contohnya itu ada lumut daun, lumut hati, kemudian ada suplir, kemudian ada jambu, cemara, dan lain-lain. Ini adalah beberapa jenis kingdom dari plante, di mana pada plante ini juga ada yang bersifat gimnosperme ataupun angiosperme ya anak-anak. Kingdom yang terakhir adalah kingdom animalia. Ciri-ciri dari animalia bersifat eukariotik, kemudian bersel banyak atau multiseluler, kemudian bersifat heterotrop, yakni tidak bisa membuat makanan sendiri, kemudian memiliki sistem saraf. Contohnya itu ada yang animalia tingkat rendah, juga animalia tingkat tinggi. Animalia tingkat rendahnya contohnya ada ubur-ubur, kepiting, kemudian yang tingkat tinggi atau vertebrate-nya ada ikan, katak, kadal, singa, ayam, dan lain-lain. Ini tadi yang Ibu sudah sebut sebelumnya, bahwa animalia itu terdiri dari animalia tingkat rendah dan juga animalia tingkat tinggi. Animalia tingkat rendah itu biasanya kita sebut dengan invertebrate atau avertebrata. Contohnya ada cacing pipih, kemudian bintang laut, kemudian ada lipan, kemudian vertebratanya sendiri terdiri dari viscus, amfibia, kemudian mamalia, reptil, dan aves. Nah, itu tadi penjelasan dari klasifikasi pada makhluk hidup. Sampai di sini pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.